Di dalam Islam ketahuilah kita memiliki syariat perbudakan. Oke? Dan perbudakan di dalam Islam adalah kemuliaan buat si budak. Ingat, perbudakan di dalam Islam adalah kemuliaan buat si. Jangan kita dengar tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kafir. Islam ini agama yang menerapkan, membenarkan perbudakan. Oke? Kita katakan iya memang. Namun kita melakukan perbudakan dengan syariat kita. Mereka fikirnya bahwasanya yang namanya perbudakan jelek. Karena apa? Karena jeleknya mereka memperlakukan budak. Lihat apa yang mereka lakukan kepada negro yang ada di antara mereka pada zaman dahulu. Mereka pecut, mereka tak berikan haknya dan lain-lain. Itu cara mereka memperlakukan budak. Sehingga perbudakan adalah hal yang jelek untuk mereka. Iya kan? Adapun kita di dalam Islam, seorang tuan kalau punya budak, kemudian dia tampar budaknya, dia mesti bayar kifarat. Kifaratnya ini apa? Bebasin. Ajib. Kemudian seorang budak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa dia untuk bersabar menerima takdirnya sebagai budak. Kalau dia kabur dari tuannya, sholatnya, puasanya, apapun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali kepada tuannya. Kenapa? Allah takdirkan dia sebagai budak, Allah paksa dia untuk sabar terima takdirnya sebagai budak. Dan Allah berikan dia targhib. Berita bergembira bahwasanya apa? Seorang budak kalau dia melakukan sebuah ibadah, dia dapat 2 kali lipat pahala orang merdeka. Misal kita sholat dapat pahala 5, dia dapat 10. Kita puasa dapat pahala 10, dia dapat pahala 20. Karena apa? Sabarnya dia menerima takdirnya sebagai budak. Syuf, kemuliaan. Bahkan manusia dengan nasab paling mulia di atas muka bumi, ketika Allah takdirkan dia jadi budak, dia sabar menerimanya, tidak kabur. Siapa? Yusuf alaihi salam. Siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi yang lebih mulia dari Yusuf alaihi salam? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Rasul. Yusuf, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mana nasab yang lebih mulia daripada Yusuf? Tapi ketika Allah takdirkan dia sebagai budak di negeri Mesir, dia sabar menerima takdir. Kalaupun dia semulia-mulianya manusia dengan nasab yang paling mulia. Iya gak? Dia sabar menerima takdirnya. Dan demi Allah, sungguh di dalam perbudakan dapat khair kathir. Di situ terdapat kebaikan yang banyak. Kenapa perbudakan bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang? Jalan hidayah bagi seseorang. Nih, ini yang disampaikan Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini. Okay? Perbudakan ini terjadi dari perang. Dan tidak ada perbudakan, tidak ada ghanimah, tidak ada harta rampasan perang kalau Islam lawan Islam. Jadi perbudakan, jadi harta rampasan perang kalau lagi cerita Islam lawan non muslim, lawan kafir. Oke? Harta rampasan perangnya kita ambil, yang ketangkap jadi tawanan kita perjualbelikan jadi budak. Begitu dari peperangan. Akhirnya seorang kafir yang hidup merdeka di negeri kafir kemudian ketangkap dan tidaklah dia merdeka lagi. Jadi seorang budak di negeri muslim di rumah seorang muslim. Akhirnya terbuka kan jalan hidayah untuknya, sehingga seringkali mereka tersentuh Islam dan masuk ke dalam Islam. Kalaupun dia jadi budak, bukan lagi orang merdeka. Mendingan mana? Dia merdeka tapi kafir meninggal masuk neraka abadi, atau dia muslim tapi dia budak, meninggal dia masuk surga. Mending mana? Maka kemuliaan. Maka dari situ hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbukum min qaumin yadkhuluna al-jannah fis salasil. Rabb kalian takjub dari sebuah kaum yang masuk surga dengan rantai. Yakni apa? Seolah-olah surga menyeret mereka, memaksa mereka untuk masuk surga. Mau nggak? Nggak usah dipaksa, kita sih mau deh. Ini ditarik sama surga pakai rantai. Maknanya satu demikian. Yang kedua bisa jadi maknanya mereka berjalan menuju surga dengan kaki terantai. Ulama berkata mereka
adalah orang-orang yang masuk Islam melalui rantai peperangan. Mendingan